Konflik Amerika Serikat dan Iran makin meninggi. Keduanya saling serang dan lempar tudingan langgar kesepakatan. Misteri pria bertopeng dalam prosesi pemakaman Ali Khamenei terungkap, ternyata bukan Mujtaba. Selama Piala Dunia 2026, tim nasional Prancis menggunakan pesawat untuk memindahkan tahanan. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Amerika Serikat mengumumkan dimulainya gelombang serangan baru terhadap Iran diklaim melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz. Di sisi lain, Teheran menuduh Washington melanggar kesepakatan gencatan senjata dan hukum internasional. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan serangan baru diperintahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 13 Juni 2026. Putaran serangan baru ini ditujukan untuk melemahkan kemampuan Iran yang dinilai mengganggu kapal sipil di Selat Hormuz. Dilaporkan Al Jazeera, Trump menginginkan tanggung jawab Iran. Tak lama setelah pengumuman ini, media Iran melaporkan ada ledakan di dekat Sirik dan sebelah barat Bandar Abbas. Ledakan juga terdengar di Pulau Kezem dan Jaks, Irak. Pemerintah Provinsi Hormozgan mengatakan belum ada laporan korban sipil setelah serangan baru Amerika Serikat di beberapa wilayah provinsi selatan Iran. Kementerian Luar Negeri Iran mengecam aksi militer Amerika Serikat sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Teheran juga memperingatkan negara-negara kawasan agar tidak mengizinkan wilayahnya digunakan untuk operasi militer terhadap Iran, seraya menegaskan akan membalas setiap serangan yang mengancam kedaulatan negaranya. Teheran menegaskan pihaknya tidak menginginkan perang, tetapi asal muasal serangan apapun terhadap Iran akan dianggap sebagai target yang sah untuk serangan defensif oleh angkatan bersenjata. Selain itu, Iran juga mengkritik Sekretaris Jenderal PBB karena mengambil posisi berpihak terhadap Washington. Selanjutnya serangan udara Amerika Serikat ke Iran semakin meluas hingga menembus wilayah pedalaman. Putaran serangan baru ini menandai kian runtuhnya gencatan senjata dan memicu aksi balasan Teheran terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Intensitas serangan udara Amerika Serikat ke wilayah Iran kian semakin meningkat, meluas dan menembus jauh keluar kawasan pesisir berbatasan dengan Selat Hormuz. Mayoritas pemboman Washington terkonsentrasi di daerah-daerah sepanjang pantai selatan Iran. Kepada kantor berita pemerintah Iran, Islamic Republic News Agency melaporkan wakil gubernur provinsi setempat menerangkan satu serangan menghantam fasilitas militer di wilayah Nain di Iran Tengah yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Sejumlah infrastruktur sipil turut terdampak, termasuk stasiun pompa air di Mashhad, hanggar pesawat di Bandara Omidyeh, serta menara telekomunikasi di dekat Taherowi. Data Komando Pusat Amerika Serikat menunjukkan peningkatan tajam jumlah target yang diserang dalam beberapa hari terakhir. CENTCOM menyebutkan militer Amerika Serikat menghantam 140 target pada Sabtu 11 Juli 2026, meningkat signifikan dibandingkan operasi pada Rabu 8 Juli 2026 menyasar 90 target serta Selasa 7 Juli 2026 dengan 80 target. Teheran merespon gelombang serangan dengan meluncurkan balasan ke pangkalan-pangkalan militer milik Amerika di Timur Tengah. Di tengah eskalasi terus meningkat, para pengamat menilai kedua pihak masih berupaya menjaga konflik tetap terkendali meski rangkaian serangan dan balasan terus berlanjut. Pemirsa, Iran mengklaim menyerang jalur pasokan militer Amerika Serikat. Serangan menegaskan kendali Iran atas Selat Hormuz. Aksi ini memicu kecaman negara-negara Teluk serta gelombang serangan balasan dari Washington.
Korps Garda Revolusi Iran atau RIGZ menyatakan telah menghantam sejumlah fasilitas yang disebut mendukung operasi militer Amerika Serikat di kawasan termasuk sasaran di Oman, Qatar, dan Yordania. Serangan termasuk stasiun pengisian bahan bakar di Pelabuhan Duqm, Oman. Menurut Teheran, fasilitas ini digunakan untuk mengisi bahan bakar kelompok kapal induk Amerika Serikat yang selama ini menjadi tulang punggung operasi pengeboman Washington terhadap Iran. Teheran menilai gelombang serangan Amerika Serikat ke wilayah Iran menggagalkan berbagai upaya diplomasi yang dibangun beberapa bulan terakhir. Kementerian Luar Negeri Iran menuduh Washington mengembalikan situasi tidak aman di Selat Hormuz dan mengganggu pelayaran komersial internasional melalui campur tangan terhadap langkah-langkah diambil Iran di kawasan. Teheran mengumumkan penutupan Selat Hormuz dan melaporkan penyerangan terhadap kapal-kapal komersial yang dinilai melanggar instruksi pelayaran Iran. Langkah ini memicu kecaman dari negara-negara Teluk dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur energi global. The Telegraph pada Senin 13 Juli 2026 melaporkan 5 negara di kawasan menjadi sasaran serangan, termasuk Qatar yang selama ini berperan sebagai mediator dalam pembicaraan damai. Qatar menyebut serangan Iran sebagai eskalasi berbahaya. Oman mengecam serangan di wilayahnya yang terjadi hanya beberapa jam setelah pembicaraan dengan Iran untuk meredakan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Militer Kuwait melaporkan sebuah serangan drone terhadap anjungan pengeboran minyak lepas pantai menyebabkan seorang pekerja terluka. Militer Yordania melaporkan 3 rudal Iran jatuh di wilayah negaranya pada Minggu dini hari. Tidak ada korban jiwa meski terjadi kerusakan material ringan. IRGZ mengklaim serangan drone turut menargetkan peluncur roket milik Amerika Serikat. Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke sejumlah wilayah Iran dengan alasan melindungi pelayaran internasional pada Minggu 12 Juli 2026. Eskalasi terbaru turut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan memperbesar ketidakpastian terhadap kelanjutan perundingan damai antara Washington dan Teheran. Saat meningkat ketegangan, Menteri Luar Negeri Pakistan menyerukan deeskalasi dan meminta seluruh pihak menahan diri. Ya, sementara itu Presiden Trump mengaku menyiapkan instruksi khusus menyusul seruan terbuka untuk membunuh dirinya. Seruan ini muncul saat prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam wawancara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan New York Post pada Jumat 10 Juli 2026, Trump mengatakan dirinya menyiapkan respon jika skenario pembunuhan benar-benar terjadi. Trump menyatakan dirinya telah lama menjadi target ancaman dari Iran. Ancaman terhadap Trump muncul setelah sejumlah pelayat pemakaman Ali Khamenei menyerukan pembunuhan terhadap Trump dan menampilkan poster bernada serupa. Sepulang dari KTT NATO melalui unggahan di Truth Social pada Sabtu 11 Juli 2026, Trump kembali memperingatkan Iran. Trump menyatakan ribuan rudal Amerika Serikat telah terkunci dan siap diluncurkan apabila pemerintah Iran benar-benar bertindak atas ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Trump juga menulis bahwa militer Amerika Serikat akan menghancurkan dan memusnahkan seluruh wilayah Iran jika ancaman tersebut diwujudkan. Ketegangan Washington dan Teheran semakin meningkat setelah Iran menyerang 3 kapal di Selat Hormuz awal pekan ini. Sebagai respon, Trump membatalkan gencatan senjata sementara antara kedua negara, mencabut pengecualian sanksi minyak Iran, dan melancarkan hampir 200 serangan ke berbagai wilayah Iran. Pemerintah Amerika Serikat menuntut Iran menyatakan secara terbuka bahwa Selat Hormuz terbuka bagi pelayaran internasional dan tidak akan ada lagi serangan terhadap kapal yang melintas. Teheran menolak tuntutan dan bersikeras bahwa jalur strategis dunia itu berada di bawah kendalinya. Iran menegaskan setiap aktivitas di Selat Hormuz merupakan kewenangannya. Kabar berikutnya, Presiden Trump menegaskan Selat Hormuz masih terbuka bagi pelayaran komersial. Di sisi lain, Iran mengumumkan penutupan jalur strategis dunia saat memanasnya konflik kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah klaim Iran yang menyatakan telah menutup Selat Hormuz menyusul eskalasi terbaru konflik kedua negara. Trump menyatakan kapal-kapal dagang tetap bisa melintas dengan aman di Selat Hormuz dan menegaskan operasi militer Amerika Serikat bertujuan melindungi kebebasan navigasi. Washington mengklaim serangan terbaru menyasar fasilitas militer Iran dinilai mendukung aksi terhadap kapal niaga. Trump menuding Iran menyetujui sebuah kesepakatan sehari sebelumnya, tetapi kemudian meluncurkan serangan drone terhadap sebuah kapal. Menurut Trump, tindakan ini membuat Amerika Serikat memutuskan kembali menyerang Iran.
Di sisi lain, Teheran bersikeras memiliki kewenangan atas jalur pelayaran itu dan melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan Amerika Serikat serta sekutunya di kawasan. Iran mengumumkan Selat Hormuz ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut setelah pertempuran kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Amerika Serikat bersikeras jalur pelayaran masih terbuka. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM pada Minggu 12 Juli 2026 menegaskan pihaknya akan terus menjaga agar kapal-kapal sipil dan komersial tetap bisa melintasi Selat Hormuz dengan aman. Eskalasi terbaru ini membahayakan gencatan senjata sementara disepakati Iran dan Amerika Serikat pada pertengahan Juni 2026 untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengupayakan penghentian konflik secara permanen. Trump mengatakan pembicaraan dengan Iran masih akan berlanjut dan para mediator berusaha menghidupkan kembali proses diplomatik. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, sosok pria bertopeng dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei dipastikan bukan Mojtaba Khamenei, melainkan cucu tertua mendiang pemimpin Iran tersebut. Sejak diangkat sebagai pemimpin Iran, Mojtaba tidak pernah muncul di hadapan publik. Teka-teki sosok pria misterius bertopeng saat prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akhirnya terungkap. Kemunculan pria berbalut pakaian hitam mengenakan topi bermasker memicu spekulasi luas di media sosial bahwa ia adalah Mojtaba Khamenei, putra sekaligus penerus Ali Khamenei, hingga kini belum pernah tampil di depan publik. Laporan Iran International pada Sabtu 11 Juli 2026 menyebut pria tersebut bukan Mojtaba, melainkan Mohammad Javad Khamenei, cucu tertua Khamenei. Mohammad Javad merupakan putra Mustafa Khamenei, anak sulung Ali Khamenei. Ia disebut mengalami luka serius termasuk luka bakar parah di wajah akibat serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari yang menewaskan kakeknya. Cedera di bagian wajah itulah menjadi alasan Mohammad Javad mengenakan masker hitam saat menghadiri prosesi pemakaman sang kakek. Otoritas Iran mengumumkan Mojtaba Khamenei akan menggelar acara peringatan mengenang ayahnya di Teheran pada 23 Juli 2026. Pengumuman ini memunculkan dugaan acara itu bisa menjadi penampilan publik pertama Mojtaba sejak Khamenei meninggal dunia. Khamenei dimakamkan setelah rangkaian upacara berkabung selama 6 hari. Media pemerintah Iran menyebut prosesi dihadiri sekitar 43 juta orang di Iran dan Irak. Informasi selanjutnya, Israel menetapkan pemilihan umum nasional pada 27 Oktober 2026. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dipastikan kembali bertarung di tengah sorotan atas rekam jejak keamanan dan dinamika perang kawasan. Israel akan mengadakan pemilihan nasional pada 27 Oktober 2026. Ini akan menjadi pemilihan pertama sejak serangan Hamas tahun 2023 serta perang yang terjadi di Gaza, Lebanon, dan Iran. Pemilu kali ini menandai pemilihan umum pertama diadakan sesuai jadwal di Israel sejak 1988. Reuters melaporkan, Ketua Koalisi Ofir Katz mengatakan kepada Komite Parlemen pada Minggu 12 Juli 2026 bahwa tanggal 27 Oktober semula ditetapkan undang-undang akan tetap dipertahankan. Sebelumnya, tanggal pasti pemungutan suara masih belum jelas sejak Parlemen Israel memutuskan untuk bubar pada Mei. Hal ini memunculkan kemungkinan pemilihan diadakan lebih awal. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dipastikan kembali bertarung di tengah sorotan atas rekam jejak keamanan dan dinamika perang kawasan. Sejumlah survei menunjukkan koalisi nasionalis religius pimpinan Netanyahu berpotensi kehilangan mayoritas. Namun, kubu oposisi juga belum memiliki jalur yang jelas untuk membentuk pemerintahan baru. Pemerintahan saat ini didominasi Partai Likud bersama mitra ultra-ortodoks dan sayap kanan. Beberapa kali menghadapi ancaman perpecahan akibat isu wajib militer dan kebijakan perang di Gaza. Jajak pendapat menunjukkan banyak orang tidak puas dengan Netanyahu atas hasil perang melawan Iran. Di sisi lain, Netanyahu adalah pemimpin Israel paling lama menjabat dan membuktikan diri sebagai tokoh politik tak tertandingi dalam hal ketahanan. Dengan pengalaman panjang Netanyahu di panggung politik Israel,
Persaingan menuju pemungutan suara diperkirakan berlangsung ketat hingga hari pencoblosan. Ya, pemirsa, Presiden Zelensky mengumumkan perombakan kabinet termasuk pengunduran diri Perdana Menteri Ukraina Yulia Sviridenko. Perombakan ini sebagai perubahan strategi politik dan perkembangan terbaru di medan perang menghadapi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pembaruan kabinet pada Minggu 12 Juli 2026. Pengumuman perombakan kepemimpinan termasuk Perdana Menteri. Perombakan ini terjadi seiring dengan pergeseran momentum perang menguntungkan Ukraina. Perubahan diperlukan untuk memperkuat diplomasi, mempercepat integrasi dengan Uni Eropa, menjamin pasokan persenjataan, dan meningkatkan dukungan bagi wilayah dekat garis depan. Perombakan ini juga mencakup rencana penataan kembali jajaran diplomatik serta lembaga penegak hukum. Zelensky menilai perubahan personel diperlukan untuk memfokuskan pekerjaan pemerintah pada kebijakan luar negeri dan dalam negeri, termasuk hubungan dengan Amerika Serikat, pembicaraan keanggotaan dengan Uni Eropa, pengamanan pasokan persenjataan yang cukup untuk tentara, dan dukungan bagi kota-kota di dekat garis depan. Langkah ini dilakukan saat perubahan dinamika perang dinilai semakin menguntungkan Ukraina berkat penggunaan drone secara masif dan meningkatnya tekanan terhadap kemampuan militer serta logistik Rusia. Tentara Rusia mengalami kerugian besar akibat ledakan drone. Pejabat Amerika Serikat dan Ukraina memperkirakan sekitar 30.000 tentaranya tewas atau terluka setiap bulan hanya untuk mempertahankan garis depan yang sebagian besar statis. Susunan baru pemerintahan kini menunggu persetujuan parlemen dan diperkirakan akan turut membentuk arah politik Ukraina pada masa pasca perang. Zelensky terakhir kali melakukan perombakan kabinet pada Juli 2025 setelah 1,5 tahun mengalami kekalahan bertahap di garis depan perang. Zelensky mengganti sejumlah menteri terlibat skandal salah urus dan korupsi, termasuk Menteri Persatuan Nasional dan Menteri Energi dituduh penyelidik anti korupsi terlibat dalam skema suap. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, tim nasional Prancis dilaporkan menggunakan pesawat charter milik Global Crossing Airlines selama Piala Dunia 2026. Maskapai ini dikenal mengoperasikan penerbangan deportasi pemerintah Amerika Serikat. Tim nasional Prancis dilaporkan menggunakan perusahaan pesawat untuk deportasi massal pemerintahan Donald Trump selama Piala Dunia 2026. Temuan ini didasarkan unggahan media sosial tim dan data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 3 perjalanan domestik Prancis menggunakan armada Global Crossing Airlines atau Global X. Maskapai ini sebelumnya banyak dipakai untuk pemindahan tahanan imigrasi otoritas Amerika Serikat, sehingga memicu sorotan dari kelompok hak asasi manusia. The Guardian, Kamis 9 Juli 2026, melaporkan perusahaan penerbangan charter yang sama telah mengoperasikan lebih dari setengah penerbangan pemindahan ICE atau Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat pada 2024 dan 2025. Pesawat membawa para pemain Prancis pada 4 Juli digunakan untuk memindahkan imigran yang ditahan dari pusat penahanan Arizona ke Louisiana pada 1 Juli, menurut data Guardian dari ICE Flight Monitor. Prancis bukanlah satu-satunya negara yang tim nasional menggunakan pesawat Global X untuk perjalanan antar pertandingan Piala Dunia musim panas ini. Daily Mail melaporkan, bulan lalu tim nasional Inggris memiliki kontrak dengan Global X. Iran juga menggunakan maskapai penerbangan charter ini. Pihak Global X maupun Federasi Sepak Bola Prancis belum memberikan tanggapan resmi. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ribuan kolektor stiker Piala Dunia 2026 memadati Guadalajara, Meksiko mengikuti kegiatan tukar-menukar stiker. Kegiatan ini digelar serentak dengan kota lain dalam upaya memecahkan rekor dunia Guinness. Peserta dari berbagai usia saling bertukar stiker tim nasional dan bintang sepak bola demi melengkapi album resmi Panini Piala Dunia 2026. Menurut panitia, jumlah peserta di Guadalajara melampaui angka diperlukan untuk memecahi rekor sebelumnya dipegang oleh Brasil. Stiker bergambar Lionel Messi,
Cristiano Ronaldo dan Kylian Mbappe menjadi buruan utama para kolektor. Selain berburu stiker langka, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan keluarga dan sesama penggemar sepak bola. Verifikasi resmi masih menunggu hasil penghitungan dari lokasi lain sebelum Guinness menetapkan apakah rekor baru berhasil tercipta. Ya, selanjutnya sebuah replika raksasa jersey Lionel Messi diterbangkan dengan helikopter di langit Rosario, Argentina. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan setelah Albiceleste melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Jersey berukuran 18 x 12 meter bertuliskan "Thank you Leo" melintas di atas kampung halaman Messi dan disambut antusias para penggemar. Aksi penghormatan ini diprakarsai pemerintah Komunes Serodino dengan dukungan sejumlah lembaga setempat menyediakan helikopter dan tim teknis. Tribut ini hadir usai Argentina menundukkan Swiss 3-1 pada perempat final. Meski tidak mencetak gol, Messi kembali berperan penting lewat assist untuk gol pembuka Argentina. Selanjutnya, juara bertahan akan menghadapi Inggris demi memperebutkan tiket ke partai puncak. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.